warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, karena ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita, karena belum tentu saudara-saudara kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sholat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang penjelasan atau syarah dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita memasuki ke hadis yang keempat yang berbunyi An Ummil Mukminin Ummi Abdillah yang Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang sebuah perkara baru dalam agama apabila hal tersebut tidak ada landasan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka niscaya amalan tersebut akan tertolak. Maka di antara syarat dari diterimanya amalan kita yang pertama itu adalah ikhlas. Sebagaimana sudah kita bahas dalam hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat, yaitu sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Maka syarat pertama dari diterimanya amalan kita adalah keikhlasan kita dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah ittiba atau mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang muslim melakukan sebuah ibadah atau perkara dalam agama Islam ini yang tidak ada landasan dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka niscaya amalan tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika ada seseorang yang ingin melakukan puasa terus-menerus, yang mana itu bukan pada bulan Ramadan, maka puasanya tadi itu akan tertolak. Karena
puasa yang dilakukan terus-menerus tiap hari atau disebut dengan puasa dahar, ini tidak ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hadis tersebut, di situ disebutkan man ahdasa, yaitu yang berarti mengadakan amalan yang baru dalam agama, fi amrina. Kemudian kalimat fi amrina yaitu bermakna dalam agama. Maka apabila perkara-perkara yang lain yang bukan merupakan dalam agama kita ini, maka itu diperbolehkan dan dianjurkan. Maka kita apabila melihat kepada hukum usul fikih, bahasanya ada sebuah kaidah yaitu al-aslu fil ibadah at-tahrim, yaitu hukum asal dari ibadah adalah haram. Illa dalil ala tahlilihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang kebolehannya ibadah tersebut. Berbeda dengan sesuatu di dalam muamalah, yaitu al-aslu fil muamalah at-tahlil, yaitu suatu dalam muamalah, dalam kehidupan sesama manusia, itu adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faedah dari hadis yang kita bacakan pada siang hari ini adalah bagaimana agar senantiasa kita menjaga ibadah kita, amalan kita dari sesuatu yang bisa membuatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini adalah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita berhati-hati terhadap amalan-amalan yang merupakan amalan baru dalam agama ini, sehingga amalan yang sudah kita kerjakan tadi niscaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.